lagi yang ghani, lagi yang maha kaya. Al-Quddus, lagi yang maha suci. Fala wusula ila syai'in min fadlih, maka tiada jenis sampai ila syai'in kepada sesuatu min fadlihi daripada karunia-Nya, illa bimahdhi fadlih, kecuali dengan semata-mata karunia-Nya Allah. Nah, jadi al-ghani yang mantang gesifut kedih uliket. Pemakna al-ghani, makna al-ghani sebagaimana perkah dalam qauluhu al-ghani, qila huwallazi la yaftakiru li syai'in wa la yahtaju lahu. Makna ghani dikatakan dianya ghani itu allazi yang tiada berhajat ia ke bagi sesuatu, hana berhajat ia bagi sesuatu, wala yahtaju lahu, dan tiada berhajat ia baginya sesuatu. Jadi makna ghani, tigakeun ghani kaya, nyen ghani makna ji la yaftakiru ila syai'in wala yahtajulah. Hana membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Jadi hana perle ke pulain. Nyen ghani kan kaya. Fakir lawan dari ghani atau mukabil ghani. Jadi mio ghani nyen mukabil ji fakir. Makna fakir allazi yahtaju li syai'in. Sesuatu yang membutuhkan, yang berhajat kepada pulain, nyen fakir kan. Jadi ukuran ghina dan fakri, ukuran kaya nganggasin adalah bak ihtiyaj, bak berhajat, bak perle. Jadi selama manteng perle ke pulain, nyen gekeun fakir. Menyo ka hana perlele ke pulain, nyen gekeun dengan kaya. Kaya bahasa Arab ji ghina. Ke urang ji gekeun ghaniyun. Disempai. Gasin bahasa Arab ji gekeun fakrun. Ke urang ji gekeun dengan fakirun. Nah, jadi Allah bersifat dengan ghina. Pemana ghina la yaftakiru li syai'in, hana butuh kepada sesuatu, hana perle ke pulain. Karena Allah bersifat dengan ghina, maka Allah disebut dengan ghaniyun, yang maha kaya. Kemudian Al-Quddus, lagi yang maha suci. Pemakna Quddus, lagi dijelaskan di dalam qauluhu Al-Quddus, mana Quddus al-mubarra' minal uyubi wan naqais, yang dilepaskan daripada segala aib dan kekurangan. Jadi Quddus adalah satu zat yang tidak ada kekurangan dan tidak ada aib. Hana kurang dah hana aib. Hana satu pun kekurangan dan hana satu pun keaiban. Yang gekeun dengan Quddus. Jadi ghani makna ji hana berhajat ke pulain. Quddus makna ji hana kekurangan dan hana keaiban. Ketika Allah bersifat dengan Quddus, hana kekurangan, maka nyan sesuai dengan pengertian ghani, hana butuh pulain. Karena setiap na yang kurang, maka pasti perle kepada pulain, perle kepada yang lain untuk menyempurnakan kekurangan. Maksud contoh tanding bola, ikut turnamen bola. Tanyo, maksud klub tanyo na yang kurang pemain. Hansip.
Menyona yang kurang berarti perlu kepada pihak lain untuk menyempurnakan kan? Di sisi yang lain, ketika tanyo perlu kepada pihak lain untuk menyempurnakan, maka tanyo hana disebut dengan ghani. Karena bak tanyo na kekurangan, maka mustahil tanyo ghani. Karena benar ghani hana perlu kepada lain. Sementara menyobat tanyo na yang kurang, tanyo kan perlu kepada pulain untuk menyempurnakan tanyo. Berarti menyemantang tanyo perlu kepada pulain, tanyo galam disebut dengan ghani. Maka ghani dan kudus adalah dua sifat yang menunjuki kepada kamaliyah Allah, kepada kesempurnaan Allah. Jadi karena Allah hana kurang dan karena Allah hana berhajat kepada pulain, maka fala wusula ila syai'in min fadlih illa bimahdhi fadlihi. Maka tiada sampai kepada sesuatu daripada karunia-Nya Allah kecuali dengan semata-mata karunia-Nya Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah hana butuh kepada pulain dan Allah hana purana karena Allah Maha Suci, Allah hana satu pun sedikit pun kekurangan, maka bagi tanyo makhluk hana mungkin maka bagi tanyo makhluk hana mungkin bak getanyo na karunia Allah kecuali karunia Allah itu tak dapati dengan semata-mata karunia Allah. Apa makna ji? Makna ji Allah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah memberi nikmat kepada makhluk nyankan karena Allah butuh kepada makhluk. Karena benar kan Allah bersifat dengan ghani. Allah bersifat dengan kaya. Makna kaya kan hana perlu kepada lain. Termasuk Allah hana perlu kepada makhluk. Mampakan sin Allah Nabi nikmat Nabi segala karunia-Nya kepada makhluk. Nyan semata-mata tanyo merempak nikmat Allah karena kebaikan Allah ke dia. Yang Allah itu tidak butuh pada dia. Nah, ino ke hiji berbeda. Ino ke hiji berbeda dengan pola tanyo makhluk. Menyertai pola tanyo makhluk, tanyo biasa saja nak latar belakang kebutuhan roh tu sehingga tak lakukan sesuatu. Jadi contoh, orang perlei untuk je, perlei untuk mana atau perlei untuk barang apa. Ate perlei maka ke kuman. Hai untuk nai kan perlei ke mana? Latar belakang tanyo tabedah tayak kuman. Karena nak kekurangan bak roh tu, karena roh tu mantang perle ke pulain. Perle ke pu benar? Ni bak surah takuhman perle ke i. Karena tanyo perle ke i maka takuhman. Berarti tanyo kuhman berangkat dari latar belakang na kekurangan bak tanyo dan tanyo menghajat ke pulain. Perle tanyo ke i. Karena perle ke i maka perle ke mon. Bedah tu tak kuhman untuk nai. Nah, sementara Allah dalam memberikan nikmatnya kepada makhluknya, Allah hana latar belakang kepentingan roh ni. Kan karena Allah perle ke dia. Sehingga nyum hana gecipta dia sang kurang Allah. Tidak kurang karena Allah itu bersifat dengan kudus. Hana kekurangan apapun ba Allah. Nah, sehingga nikmat yang terasa nikmat Allah yang terasa litanyo yang semata-mata nikmatnya terus bak kitanyo karena bimahdi fadlih karena semata-mata karunia dan kebaikan Allah ke kitanyo. Masa hana gebi nikmatnya ke kitanyo punna rugo Allah hana rugo, punna yang kurang bak Allah hana yang kurang karena Allah adalah maha sempurna. Ya lagian. Maka qauluhu fala wusulanya maka fa-nya getafri. Ho getafri fa kepada ghani dan kudus. Jadi kita simpulkan surah ji karena Allah bersifat dengan ghani dan Allah bersifat dengan kudus tafri ji maka Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Maka Allah tidak butuh kepada makhluk. Sampainya nikmat Allah kepada makhluknya bimahdi fadlihi dengan semata-mata kebaikan dan karunia Allah.
Ya, mana nanti kan? Nanti tafri' lagi kan? Jadi nyan fa tafri', jadi cara merangkai tafri' lagi nyan harus lagi kan. Jadi pakan fala usula ila syai'in min fadlih illa bi mahdi fadlih, karena Allah bersifat dengan Ghani dan Allah bersifat dengan Kudus. Entah kan? Entah. Entah apa hana le? Entah kan? Baik tanya dari terdepu, baik terdepu dia tanya tak fa tafri. Putra tafri'nya nampu. Jadi tafri'nya maksudnya karena Allah bersifat dengan Ghani dan Allah bersifat dengan Kudus, maka hana sampailah kepada karunia Allah kecuali dengan karunia Allah itu sendiri. Karunia yang pertama maksudnya nikmat. Hantruh dan nyoba nikmat Allah kecuali karena kebaikan Allah sendiri. Jadi hana alasan. Mesti Allah gak abi nikmat katanya puata karena tanya kata paksa Allah sehingga Allah mesti terpaksa gebi nikmatnya katanya. Hana. Jadi semata-mata karena kebaikan Allah. Ta'ala Rabbuna wa Jalla, maha tinggi ianya, maha tinggilah Tuhan katanya. Wa Jalla dan maha besar ia anil agharat, daripada maksud, daripada agharat. Wa anil a'wan, dan daripada pembantu. Jadi karena Allah benar bersifat dengan Ghani dan bersifat dengan Kudus, Allah hana butuh kepada pulain dan Allah bersih suci daripada segala kekurangan, maka maha tinggi Allah dan maha besar ia daripada agharat, daripada tujuan, daripada maksud. Karena Allah hana perle kepada pulain, hana membutuhkan kepada pulain, dan Allah hana kekurangan satu pun dan sekecil apapun ba Allah, maka Allah tidak butuh kepada maka Allah tidak terikat, tidak butuh kepada agharat. Maha tinggi Allah dan maha besar Allah daripada agharat. Manaji pu ba Allah hana agharat. Pu agharat, agharat jamak dari ghardun. Nah, qauluhu dalam ba qauluhu anil agharat, qauluhu anil agharat jam'u ghardin, dianya itu jamak dari ghardun. Jadi agharatnya jamak dari ghardun. Pemakna ghardun wa huwal illatul ba'ithatu 'alal fi'li, dan dianya itu ilat yang mendorong ia di atas perbuatan. Makna agharat adalah ilat yang mendorong tanya melakukan sesuatu yang diken agharat atau maksudlah punya bahasanya. Nah, tujuan, alasan yang mendorong tanya melakukan sesuatu. Setuju benar? Tacok ber tarah. Tabuh lang kosmos, tapasoi. Taculok cok tapudip tatup kupu dah. Kupu. Tatagun berhen tu kupu. Untuk menghasilkan buah. Karena tanya na tujuan neo. Tak cok ber taya arah. Tak pasal lang kosmos kan karena na tujuan. Pura tujuan neo. Kebu. Nyan buan hasil bu menjadi ghardun, menjadi alasan bagi tanyo sehingga tak bedah tayak pubut rah berih, tak bedah tayak pubut tagun bu. Jadi J menjadi ilat yang mendorong tanyo, alasan yang mendorong tanyo untuk tak lakukan sesuatu. Nah, Allah hana lagian. Mbak Allah hana agharat. Pakan tanyo perle kebu sebab menyohana budak tu berhajat kebu. Sementara Allah hana yang nehajat sesuatu pun. Itanya kan terdorong. Dia terdorongkan untuk tayak tagun bu karena beda dia kah? Ya kah? Allah hana membutuhkan kepada makanan, hana membutuhkan kepada minuman. Yang mendorong payah tagun bu lagi dia. Nah, bedah tayo ya tagun ya arah berih ya pasau berih lang kosmos nyan bahagian daripada perbuatan yang terdorong tanyo tapubut atanya gara-gara alasan. Alasan dia adalah untuk menghasilkan bu supaya napu dapat juh beda. Nah, jadi nyo adalah agharat baginya. Nah, Allah hana lagian. Allah bersih, maha suci dan maha tinggi daripada agharat. Hana ghardun ba Allah. Wa anil a'wan, dan daripada pembantu. Allah juga hana perlu ke tukang bantu.
Tanyo baru perle kepada tukang bantu kan menyo haid dah pupuk tira atau han sempurna dah pupuk tira kan? Baru perle ke tukang bantu. Sementara Allah hana kekurangan ba Allah. Allah Maha sempurna. Masa tanyo jut tira tu nak payah bantu. Masa bu je taap gero tetega te tacok ju bu tabuh lempingan tacok ju taap ju. Nak payah urang yang peap ni. Hana. Pajar ti tanyo perle kepada urang peap. Ate bak getanyo na kekurangan kah? Ka sakit tu. Ka kekurangan, ate na kekurangan maka perle ke penolong, perle ke tukang bantu. Menyo hana kekurangan, hana perle kepada tukang bantu. Nah, Allah Maha sempurna. Pada Allah bersifat dengan Allah bersifat Maha Kudus. Hana kekurangan ba Allah karena Allah tidak memiliki kekurangan maka tiada butuh kepada penolong dan pembantu. Maka Allah bersih daripada awan, daripada pembantu. Wal wukala dan segala wakil-wakil. Menasihat Allah tidak butuh kepada wukala, kepada wakil. Orang yang menitipkan sesuatu oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, niat tanya tawakil buat ba orang, tawakil ba orang. Ya, mesti tanya perleja. Duduk tayujak orang lain. Yang biasa je tita ganto tita wakil ba urang karena asiro de karena pu hasil karena hasiro de. Karena hasiro de. Maka di ba urang. Maka hanasinya adalah kekurangan. Hanasi terpubut. Ini adalah kekurangan. Allah bersih daripada kekurangan. Karena Allah bersih daripada kekurangan, maka Allah tidak perlu kepada wakil. Karena Allah mampu lakukan tanpa butuh kepada pula lain. Nanti yang hati you perle you pembantu. Mesti tanya pegat, mesti tanya bat tanya you pegat, mesti kuih you pegat. You pegat kuih bela ubut lagi tidom. Kan you pegat tidom udip mesti kuih you bulit-bulit belagi tidom, benar gaki, benar tidom kenanya dia kena ge peranannya. Ge tanduk lah. Je dia pegat ge tidom. Dan ada kedi dah pegat hati tirol kah? Handis tirol dah pegat. Perle kepada awan. Oleh na yang payah dari pegat bagop. Nah, Allah Maha sempurna bersih daripada tanyan mandu. Kemudian wal uzara dan uzara. Uzaranya orang yang ditugasi melakukan tugas-tugas berat. Allah juga tidak butuh pada tanyan mandu. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amin la tuhsa. Getanya pujo akannya Allah. Subhanahu maha sucinya Allah ala ni'amin di atas segala nikmat la tuhsa yang tidak dihinggakan akan dia. Maka di atas segala nikmat Allah kita memuji Allah. Tanya terpuja Allah yang maha suci di atas segala nikmat yang la tuhsa han terhingga nikmat-nikmat Allah yang mendu. Han terhitung. Wa hamidna jalla wa azza dan kita puja Jalla wa azza dan ketanya puja maha tinggi ianya Allah. Wa azza dan maha tinggi juga ianya Allah min ajallil ala daripada yang besar-besar segala nikmat. Kemudian guna ulang tiga tu lah, ulang tiga tu le musannif. Ketanya hamidna, ketanya puja Allah. Menyewatih kepegat dengan lafaz nahmadu, lafaz fi'il mudhari', ini kepegat dengan lafaz madhi lah. Jadi untuk menunjuki kesempurnaan puja. Hamidna jalla wa azza min ajallil ala daripada yang besar-besar segala nikmatnya Allah. Wa nashkuruhu dan kitanya bersyukur akannya Allah. Tabaraka wa ta'ala maha tinggi ianya Allah wa ta'ala dan maha tinggi ia. Wa huwar raufur rahim dan dianya Allah itu yang maha rauf dan maha rahim. Makna rauf qauluhu wa huwa rauf. Jadi getanya syukuri akannya Allah maha tinggi ianya Allah, zayada maha suci ianya Allah dan maha tinggi ianya Allah. Wa huwa raufur rahim dan dianya Allah itu yang rauf lagi yang rahim. Apakah di qauluhu wa huwa rauf ai li'annahu raufur rahim karena bahwa sungguhnya Allah itu maha rauf dan maha rahim. Empat beda rauf dengan rahim. Berarti war rauf
huwal mun'im bi ni'amin nasya'at an mahabbatih lil mun'am alaihi. Makna rauf adalah mun'im, yang memberikan nikmat, bini'amin, dengan segala nikmat, nasya'at an mahabbatihi lil mun'am alih, yang muncul ianya pemberian nikmat, an mahabbatih, daripada kecintaannya, lil mun'am alaihi, bagi yang diberikan nikmat di atasnya. Sambung dulu. Ghaniyan kana au fakiran, kaya ada ianya mun'am alaih, au fakiran, atau fakir ya. Jadi makna rauf orang yang beri nikmat kepada orang lain, yang memberikan nikmat kepada orang lain, yang pemberian nikmatnya muncul dari mahabbah ke mun'am alih. Baik mun'am alihnya kaya atau kafir. Sementara menyurahim warrahimu huwal mun'imu bini'amin min ajalli ihtiyajil mun'ami alaihi wa faqatihi. Dan bermula rahim, dianya itu yang memberi nikmat dengan segala nikmat daripada karena berhajat si mun'am alih dan butuhnya si mun'am alih. Jadi untuk membedakannya menoji. Jadi pertama namun'im. Mun'im so pemberi. Ya kah? Kemudian na yang tukang terima. Mun'am alih. Mun'am alihnya penerima. Kemudian nyuna pemberian di. Mesti tak analogikan kan tanya. Tanyo ate tabi si pupu ke lain. Nya ni na dua macam sebab ni. Na yang tabi karena teta urangnya perle. Karena teta yang perle ke atanya maka tabi. Na yang ken karena genyan perle tabi. Tetapi tabi atanya karena rasa cinta dalam diri dia. Karena tanya sayang tu kan, karena tanya sayang. Tapi kan makna kan sayang gara-gara agaknya perle dah, jadi tak kan gara-gara perle. Tapi memang karena bentuk kasih sayang tengok. Ini ke yang membedakan antara definisi rauf dan rahim. Menyurauf orang yang zat yang pemberi sesuatu kepada yang lain karena kasih sayangnya. Sementara menyurahib pemberi sesuatu kepada yang lain karena melihat yang lain itu butuh. Karena melihat yang lain itu butuh. Sedekah dengan hadiah nan dah beda. Pak beda ye. Masa umpama mana? Nah, tirauru masa umpama putra ada pula. Masa ulang tahun. Ya, nah tirauru ulang tahun. Tak bedah tanya. Ya, kan? Tak bedah tanya tak ablo bungong, tak jauh. Yang pakai tajuk. Pu karena tak anggap dia tanya yang perle ke bungongnya, atau kan? Kan, mampakah tidak jauh? Tajuknya sebagai bentuk mahabbah tanya, bentuk sayang tanya kepada orangnya kan? Yang disebut dengan tanya yang tukang juk yang model lagi yang disebut dengan rauf. Sementara orang yang tengah hidup imak perut. Ya, hanai pegah dia, cuma pegah lah kompor hana udip dari bunga. Ya, hanai pegah dia, kompor hana udip. Tak bedah ni tak intat tekbu sama pingan. Nya pakai tak intat bu.
Karena takalan letanyo ganyan berhajat kepada bunyo. Nyan disebut dengan rahim. Keempat beda antara rauf dengan rahim. Kak. Maka karena rauf iji hana memandang kepada si mun'am alih hajat atau tidak, maka disebut bagi definit ta'rif rauf ganiyan kana au fakiran. Terlepas huru yang terima jih na perle atau hana. Terlepas huru yang terima jih kaya atau gasin. Nyen tanyo hana peduli, yang penting tanyo tak beda tajuk. Tetapi menyorahim karena rahimnya iji pemberian yang dilatar belakangi le pernah nitakala letanyo si mun'am alihnya berhajat, maka disyaratkan mun'am alihnya iji bermesti fakir. Pakad, hai karena bunuh alasan tajuk Korean pakad. Karena tak anggap Korean perle kah? Berarti menyuring yang mantang perle kepada pulain yang berarti disebut dengan fakir. Maka dalam rahim disyaratkan mun'am alihnya harus fakir. Sementara menyurauf mun'am alihnya boleh fakir, boleh kaya. Nyainan perbedaan antara raufur rahim. Ya lagi kan. Wa huwar raufur rahim, dan dianya Allah itu maha rauf dan lagi yang maha rahim. Allazi yabsutu bi fadlihi munqabidul qulub. Allah allazi yang terbuka dengan karunia-Nya Allah munqabidul qulub, oleh munqabid qulub, wal alsinah dan lidah-lidah, wal jawareh dan anggota. Bima syaa dengan barang yang dikehendaki ianya Allah, min jamilis sana, daripada yang bagus-bagus sana, bagus-bagus pujian. Allah yang maha rauf, Allah yang maha rahim. Allah adalah maha pemberi kepada makhluk, baik makhluk itu butuh maupun tidak, baik makhluk itu berhajat maupun tidak. Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kepada dia. Yang dengan pemberian Allahnya, alladzi yabsutu bi fadlihi munqabidul qulub, yang dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah kepada makhluknya, maka terbukalah hati yang terhimpit. Mungkabit mana ji? Mungkabit metup no. Tutup mungkabit. Bastun mana ji? Terbuka, terhampar, terbuka. Na ati mungkabidal qulub mana ji? Mungkabidal qulub mana ji? Kulubun yang kabidu, ati yang kamutup. Ngempu terbuka ati manusia yang katutup dengan karunia Allah. Allah lah yang memberikan karunia kepada makhluknya sehingga ati makhluk yang katutup terbuka lagi. Dengan karunia Allah pula lisan al-sinah, lidah manusia yang katutup terbuka kembali. Menansit jawareh, tubuh manusia, anggota tubuh manusia yang katutup terbuka kembali. Hati yang katutup. Hati yang katutup adalah hati yang katua ke Allah. Lidah yang katutup, lidah yang katutup. Lidah yang katutup adalah lidah yang katua menyebut-nyebut nama Allah. Jawareh yang katutup, jawareh yang katutup. Jawareh yang katutup adalah jawareh yang tidak mau melakukan perintah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah. Nyan kamu kabit. Surah mungkabit, mungkabitnya menyobola, kena bola karet. Mesti bola karet ya. Nyan ini mungkabitnya persih lagi bola karet kata ti lauroi te di apa kan itu liuroi rah liujun kana. Kamu pernah ni
Apa kamu kalumi iji kamu grouping nah. Anda nak bola keren nah. Kamu grouping ni. Nyen kasuram iji kehidupan. Sehingga manusianya ati manusianya kajiuh dari Allah. Lidah manusianya kajiuh dari menyebut Allah. Tubuh manusianya kajiuh dari kehendak Allah. Nyan udip manusianya kagersang iji. Bak kaya bersih lagi bak kaya hansip bak kaya hansip baja. Nyan ijihan akan berkembang. Maka dengan karunia dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada tanyo makhluknya ke terbuka hati yang ketutup, terbuka lidah yang ketutup, terbuka jawareh yang ketutup. Man ngenpu terbuka hati, lidah dan tubuh yang dan anggota tubuh yang ketutupnya bima syaa min jamilis sanai, dengan barang yang dikehendaki ianya Allah daripada yang bagus-bagus sana. Ngempu terbuka atanyan mendum. Pu karunia Allah yang membuat atanyan terbuka. Pertama ilepu yang dikehendaki oleh Allah dengan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Daripada jamilis sana, daripada ucapan-ucapan yang baik, daripada ucapan yang bagus. Maksud ucapan yang bagus daripada zikir Allah, daripada mengingat Allah. Mengingat Allah dengan hati, mengingat Allah dengan lidah, mengingat Allah dengan jawareh. Mengingat Allah dengan hati, bertafakur. Mengingat Allah dengan lidah, gimana caranya? Berzikir, mengucapkan zikir. Mengingat Allah dengan jawareh, dengan mengerjakan pu yang niyu dan meninggalkan pu yang netam le Allah. Nyanlah yang membuat kehidupan manusianya bersinar. Nyolah yang membuat bersinar. Mungkin menyo praktek, hai praktek bibit saja, praktek bibit, praktek berikhlas, maka akan nekalen dan ditemukan perbedaan. Tanyo dalam tamita ilmu, tanyo dalam tabut akan nampak beda antara mungkabilal kulub, antara hati tanyo yang ketutup dengan tanyo saat hati tanyo yang terbuka. Jadi ilmunya nyo iji hal yang menyangkut dengan soal yang gaib, ilmu yang kita buat. Jadi jika hanya sekedar transfer pengetahuan, kan hanya sekedar transfer ilmu. Tadi ngeberah le guru, tasimak li tanya murid, li yang selesai jika ni ji. Ji atanyo ilmunya soal yang menyentuh soal yang gaib ni. Sehingga untuk tanyo memudahkan takwa saya tanyo, untuk membantu tanyo memahami tanyo, maka perlu kepada perjalanan dan perjuangan batin dia. Perlu kepada kerja batin, kan hanya kerja zahir. Kerja zahirnya memang perlu, tetapi kerja zahir toknya hansip. Usaha zahirnya tok hansip. Tak buka kitab tam talaah tabi. Tak ulang-ulang tak hafal pelajaran secara berulang-ulang. Nya hansip. Pakan sebab ijihnya kan hanya sekedar ilmu transfer iji. Tapi butuh batin. Pakiban cara tak kelola batin, tanyo perlu tanyo nebantu lah Allah bagah jid bak tamita ilmu. Kemudian benebuka pintu ilmu lah Allah, maka harus dengan zikrullah, harus dengan tanyo taputoro ngan Allah. Ngenyan nekalan tu akan terbuka. Sehingga akan peranan di masa umpama urun-urun tamang tarikat kalut, salah satu doa dalam tarikat kalut pun Allah maftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana binurika ya Allah. Jadi Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, berikan futuh kepada kamu lagi futuh yang diberikan kepada arifin. Apa maknaji nebuka pintu karunia Allah ke kitanya dalam bidang keilmuan sehingga tanyo mengenal Allah lagi duduk tak kenal Allah lagi
kenal Allah li arifin, li ururun yang telah mengenal Allah, li ururun yang arif billah. Jadi nyen permohonan tanya ba Allah untuk membuka pintu ilmu. Kemudian nanti lagi doa, Allahumma ftah alaina Allahumma ftah alaina abwabal ulumi. Ya kan kita doa, Allahumma ftah alaina abwabal ulumi. Ya Allah, dibuka oleh roh ni di atas kamu abwabal ulum, segala pintu-pintu ilmu. Pu makna ji ilmu Allahnya sungguh sangat luas. Dengan dibegah oleh Allah di dalam ayat yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan, datangkan kepadamu ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Ilmu yang tamernoi tanyonyo hanya bahagian yang cukup kecil dari ilmu pengetahuan. Sehingga umpama kali urawainya ilmu yang tamernoi bersih lagi tacok jarum, taculup lalaut, tabeut jarum. Tinggal i laut bak jarum. Ilmu yang tamerno le tanyo yang ke sisa-sisa i yang tinggal bak jarumnya. Yang luah i laut nyan ke nube bak jarumnya. Luah laut cukup luah pa laut. Man tinggal i ubeno saja. Tinggal bak jarum. Nah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itulah maksudnya. Jadi uberat. Cep. Nah, sementara ilmu Allah ilmu yang diputren oleh Allah cukup luas. Secara zahir tanya sulit. Menyo lagi pola udip tanya lagi model cara tanya minta ilmu tanya sulit menguasai ilmunya secara luas kecuali Allah membukakan pintu ilmunya ke kita ya. Kecuali Allah membuka pintu ilmunya ke kita. Nyan menyo Allah ne buka pintu ilmu ke kita nyo persih lagi kita nyo kuhman ber dia kita nyo kuhman ate ta kuhman tam doa ba Allah beraya merempak matai menyo matai raya nya nijih merempak untuk kita kuh nya mon merempak matai raya nya nijih untuk itu bidih napai hata tarik pakai tanju gitu bi keroi itu bi keroi. Hana tak inginkan pun, itu tak akan duit. Tinggal lagi cerita imam cerita tiga na imam tu alun leh marafi'i berkata alun. Ukuran pakiban buka pintu ilmu Allah ke ganyan. Ukuran menyoga mutalaah kitab. Nyan menyoga mutalaah belah no payah getup leh. Pakan harus getup karena menyohana getup yang tengah baca belah no juga kabeh tu baca. Ukuran mio kadang kulit kitab kadang kulit terpahami bagi. Nyamban tingkat Allah membukakan pintu ilmu pada orang. Cuma ngempu je terbuka pintu ilmunya, terbuka pintu ilmunya ijikan dengan semata-mata usaha zahirnya, tapi harusnya usaha batin dia. Usaha batin tanya latih diri menjadi ke siuro, latih diri menjadi lebih dekat tanya dengan Allah. Jadi buat jalan udip tanya semakin tahu dengan Allah. Buat tanya buta dengan Allah. Pakiban cara ji lewat hati tanya selalu mengingat bermurakabah dan bermunajah kepada Allah. Lewat lidah selalu berzikir kepada Allah. Lewat tubuh lakukan segala perintah Allah. Baik yang wajib dan utama yang sunat. Pakai apakah baik yang wajib utama yang sunat? Karena yang wajibnya sikap wajib. Jadi lakukan yang sunat. Kemudian lidah tanya biasakan berzikir. Kan mencih di zikir rame-rame. Biasakan tanya benar zikir roh. Biasakan tanya benar zikir roh, benar amal roh. Hana rumit je sebetulnya. Masa umpama tanya tak pilih amalan tanya pilih amal tanya khatam Quran. Tanya tak target masa umpama tanya dalam 6 bulan tak khatam Quran juga. Kah nak repot tak je? Nak repot tak? Tak dalam salah yo golom truh yo golom mulai watai jamaah buka Quran tabut. Orangnya dang-dangnya kali tabut tibelah mi. Tok je.
Tumayang jemaah tu kalah jemaah tu dan nan tanak tren. Igop kaitan tadu 5 minit tu tak baca sebelah minit kasih on. Menanlah seterusnya sehingga 6 bulan tanya berhasil tak khatam Quran. Lam situn menumpak khatam Al-Quran dua ke. Tak tamah lam puasa tu tak khatam dua ke tu. Lam situn dia tak total. Tanya nak tak khatam Quran lam situn minimal buat ke. Itu jalan yang membuat tanya akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah maka semakin terbuka pintu ilmunya ke tanya. Nah, dudo baru tanya. Memang menyo tanak bet kitabnya, menyo tanak bet je kitabnya tanak bet mandumnya hana mungkin tak bet mandum. Tetapi bagi orang-orang yang gebuka pintu ilmunya oleh Allah, nya higanya ada kitab hana gebet dudo ate gebaca, ate gebuka ge mentalaah kira dudo gebi pemahaman Allah sehingga mampu gekuasai dan mampu gepahami isi kitab walaupun kitabnya jaman hana pernah gebet bak go, hana pernah gebet bak gore. Nyan cara Allah membuka pintu ilmu ke orang. Maka dia hanya tanggap remeh tentang amal ibadat, tentang kedekatan tanyangan Allah, ijikan soal yang remeh dalam tanya ta minta ilmu. Dalam soal tanya ta minta ilmu. Ya, jadi nyoci kembangkan ju diri ro masing-masing. Bek purahna ni bek karena ya pak salegop, karena menyuata ya pak salegopnya ju bu tak manfaat di. Maksudnya TA dalam masalah jamaah wirid bersama lah jamaah roh takun karena ramai-ramainya ubud. Pakan ubud karena tanyakan datang dari nurani dia. Allah Maha tahu nadu pula Allah. Teh yang bibit, teh yang berapa. Teh yang datang dari hati tanya yang terdalam, teh yang hanya sekedar saja. Nadu pula Allah. Nah, jadi harus berserius. Jadi harus berserius. Jadi pilih amal-amal. Pilih amal-amal yang akan kita lakukan. Pilih tanya zikir-zikir yang akan kita bacakan. Ya, lagi kan. Jadi nyen ne tadi. Ne cobalah. Supaya untuk memudahkan. Hai pertama ile si tujuan hidup tanyonyo kan yakto dengan Allah. Maksudnya tabut kami ilmu. Ilmunya kupu. Ilmunya untuk mendekatkan tanyongan Allah. Menyesungguh ilmunya hana mendekatkan tanyo dengan Allah kupu ilmu. Hoda ne ilmu. Hana faedah taku untuk menyuna ilmu tanyo terhormat, menyuna ilmu tanyo terpandang. Untuk apa penghormatan manusia apabila tidak dihormati oleh Allah? Kupu man. Jadi hana faedah. Ya lagi.